Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang integral ya. Atau dalam bahasa gampangnya adalah suatu anti turunan. Jadi integral itu kita sebut juga sebagai anti turunan. Definisi formalnya, suatu fungsi f dikatakan anti turunan atau integral dari fungsi f kecil pada selang i jika domain f itu sama dengan f kecil pada selang i, yaitu jika turunan fx sama dengan fx untuk semua x di dalam i gitu ya. Jadi ilustrasi sederhananya, kalau kita punya fungsi fx, kemudian kita cari turunannya itu adalah f aksen fx atau f kecil, maka dari f aksen x sama dengan f kecil itu kita balikkan ke fungsi awalnya. Ini yang kita sebut sebagai anti turunan atau integral. Jadi integral atau anti turunan itu adalah diketahui turunan, kemudian kita ingin mencari fungsi asalnya gitu ya. Kalau kita ketahui suatu fungsi f kemudian kita cari turunannya, itu kita proses diferensial namanya atau mencari turunannya. Kemudian bila dari turunannya itu kita ingin tahu kembali apa fungsi asalnya, itu kita sebut sebagai integral atau anti turunan. Kemudian beberapa hal yang perlu diingat di sini bahwa turunan suatu fungsi itu tunggal, turunannya tunggal ya, tetapi anti turunannya tidak tunggal ya. Kemudian secara sederhana anti turunan atau integral tadi adalah proses mencari fungsi asal yang diketahui turunannya. Oke, kemudian kita lihat beberapa aturan yang berlaku. Pertama aturan pangkat ya. Jika R adalah sebarang bilangan rasional dengan R itu tidak sama dengan min 1, maka integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Jadi tadi kita mengatakan bahwa anti turunan itu tidak tunggal karena dia mengandung suatu konstanta tertentu di sini ya. Konstanta C yang belum kita ketahui ya, konstanta C. Tapi kalau nanti dia sudah dibatasi maka konstanta C-nya dapat diketahui. Khusus untuk R sama dengan 0 maka tentu integral itu berubah menjadi integral X pangkat 0 dx. X pangkat 0 sama dengan 1, berarti integral dari 1 dx sama dengan X tambah C gitu ya. Ingat bahwa untuk fungsi trigonometri fx sama dengan sin x turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Dan fungsi fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Maka kalau begitu integral sin adalah negatif cos tambah c dan integral cos adalah sin x tambah c. Itu kalau untuk fungsi trigonometri. Selanjutnya kita berikan contoh soal. Nah, contoh soalnya ada 5 di sini. Tentukan anti turunan dari dengan menggunakan aturan pangkat gitu ya. Dengan menggunakan aturan pangkat yang sudah kita jelaskan tadi ini. Sekarang kita akan coba menjawabnya ini. Kita jawab. Yang A. Yang A, fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 5x kurang 4. Jadi kita cari anti turunannya, berarti f besar fx sama dengan integral dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 4 dx gitu ya. Nah, kita gunakan aturannya, berarti fx sama dengan ini saja dulu. Jadi boleh kita lakukan karena dia hubungan kelinieran ya, dia bersifat linier, maka boleh kita cacah integral 3x kuadrat dx tambah integral 5x dx dikurang integral 4 dx. Sehingga kalau kita dapatkan satu-satu, berarti ini 3 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah ini integralnya 5 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 kurang integral dari konstanta tadi adalah 4X tambah, nah ini ada C nya, sini ada C nya, maka kita satukan saja menjadi C gitu ya.
sehingga kita peroleh terakhir bentuknya nanti adalah sama dengan 3/3 1 habis ya, berarti X pangkat 3 tambah 5/2 X kuadrat dikurang 4X tambah C. Oke, ini soal jawaban dari fungsi aslinya, atau kita katakan sebagai fx. Ini fx dari ini turunannya, berarti 3x kuadrat tambah 5x kurang 4, fungsi aslinya ini. Cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya cukup diturunkan saja. Coba kalau kita turunkan ini, x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat, betul ya, tambah 5x, ini 5/2 x kuadrat, kalau diturunkan ini 2-nya habis ya, tinggal 5x pangkat 1, kemudian kurang dari turunan 4x 4 ya, turunan konstanta 0, berarti tinggal benar ya 3x kuadrat tambah 5x kurang 4. Oke, kita akan menjawab soal kedua atau soal yang B. Oke, soal yang B kita ingin menentukan anti turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 1/x kuadrat. Ini sebenarnya perlu kita sederhanakan terlebih dahulu. Fungsi ini sama dengan, ini berarti karena dibagi dengan x kuadrat semuanya, berarti kita cacah 2x pangkat 3 per x kuadrat kurang 3x kuadrat per x kuadrat ditambah 1/x kuadrat ya. Maka ini sederhananya adalah 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat adalah 2x kurang, ini habis ya, 3 tambah 1/x, atau kita ubah menjadi x pangkat negatif 2. Jadi ini fungsi sebenarnya yang ingin kita cari. Maka fx anti turunannya adalah integral dari 2x kurang 3 tambah x negatif 2 dx. Oke, berarti ini sama dengan ini. Kalau kita langsung tanpa mengurai seperti tadi, boleh 2/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang 3x integral konstanta tambah, nah ini harus hati-hati, ini kan 1/-2 tambah 1 x berpangkat negatif 2 tambah 1 tambah konstanta C, gitu ya. Oke, dapat kita tulis 2 dibagi 2 ya, 1, berarti tinggal x kuadrat kurang 3x tambah, ini hati-hati, 1/-2 tambah 1 berarti negatif 1 ya, negatif 1, berarti x pangkat negatif 1 tambah C, atau dapat kita sederhanakan x kuadrat kurang 3x kurang 1/x tambah C. Nah ini jawabannya. Itu jawaban terakhir dari anti turunan fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 1/x kuadrat. Anti turunannya adalah fx di sini sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 1/x tambah C, gitu ya. Oke, kita akan jawab soal yang C. Oke, soal yang C, anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1 per akar x. Seperti tadi, ini kita modifikasi dulu soalnya. Ini sebenarnya adalah x kuadrat per akar x tambah 2x per akar x kurang 1 per akar x. Ingat, akar ini pangkat setengah ya, nanti sama dengan pangkat 2, ini kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi ya, berarti 2 dikurang setengah berarti x pangkat 3/2, 1/2 jadinya, ditambah ini 1 pangkat setengah berarti 2 akar x pangkat setengah juga jadinya, kurang x pangkat negatif setengah. Oke, atau yang ini boleh kita ganti menjadi pangkat setengah. Oke, nah ini bentuknya. Nah ini harus hati-hati untuk mencari anti turunannya.
Sekarang anti turunannya berarti F besar X sama dengan integral dari X pangkat 3 per 2 tambah 2 kali X pangkat setengah dikurang X pangkat negatif setengah dx. Oke, sama dengan, nah ini kita pelan-pelan saja karena ini mengandung pecahan ya. Berarti 1 per 3 per 2 tambah 1 X berpangkat 3 per 2 X 3 per 2 tambah 1 tambah 2 per 1 setengah tambah 1 X berpangkat setengah tambah 1 kurang 1 per negatif setengah tambah 1 X berpangkat negatif setengah tambah 1 tambah C. Oke. Kemudian kita perhatikan ini, hati-hati, sama dengan 1 ini 2 per 2 ya. Oke, berarti 1 per 3 per 2 tambah 2 per 2 5 per 2 X berpangkat 3 per 2 tambah 2 per 2 5 per 2 juga tambah, nah ini 2 per setengah ditambah 2 per 2 berarti 3 per 2 X berpangkat 3 per 2 ini setengah tambah 1 setengah ya, berarti kurang 1 per setengah di X berpangkat setengah tambah C. Oke, ini terakhir jawabannya boleh kita bikin secara sederhana lagi. Nah, 1 dibagi 5 per 2 berarti sama dengan kebalikannya ya, berarti 2 per 5 X berpangkat 5 per 2 itu 2 setengah. 2 setengah itu berarti X kuadrat akar X. Oke, ini 2 setengah ya. Tambah, nah ini berarti dibalikan ke atas 4 per 3 jadi 4 per 3 ini X pangkat 1 setengah. 1 setengah itu berarti X akar X ya, dikurang berarti 1 dibagi setengah 2 akar X tambah C. Nah ini jawabannya. Maka anti turunan dari X kuadrat tambah 2X kurang 1 per akar X adalah 2 per 5 X kuadrat akar X tambah 4 per 3 X akar X kurang 2 akar X tambah C. Ini soal kita yang ke C atau yang ketiga. Selanjutnya kita kasih contoh soal untuk trigonometri. Oke, selanjutnya kita diberikan soal yaitu D sama dengan anti turunan dari Fx sama dengan 3 sin X tambah 2 cos X. Jadi ini tidak bisa diapa-apain, jadi langsung saja Fx sama dengan integral dari 3 sin X ditambah 2 cos X dx. Nah, tadi kita udah tahu kalau integral dari sin adalah negatif cos ya. Berarti ini boleh kita tulis 3 integral sin X dx, kita pecah boleh 2 integral cos X dx. Maka ini sama dengan 3-nya konstanta, tetap integral sin adalah negatif cos. Berarti negatif cos X tambah C nanti ditambah 2 integral cos sin ya. Berarti 2 sin X tambah, ini ada C, di sini ada C, maka kita gabungkan menjadi C besar saja. Sehingga nanti jawabannya adalah negatif 3 cos X ditambah 2 sin X tambah C, atau yang positif ini ke depan berarti 2 sin X kurang 3 cos X tambah C. Oke, ini anti turunan atau fungsi asli dari 3 sin X tambah 2 cos X. Kalau ini diturunkan, maka turunannya ini. Gitu ya. Jawabannya adalah Fx sama dengan 2 sin X kurang 3 cos X tambah C. Itu soal. Kita kasih satu soal lagi. Oke, soal yang kelima, yang E. Anti turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 3 sin X. Ini gabungan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri.
metri. Jadi caranya sama saja. Kita cari anti turunannya fx sama dengan integral dari 4x kuadrat kurang 3 sin x dx. Ini boleh kita linearkan dulu. Integral 4x kuadrat dx dikurang 3 integral sinus x dx. Maka ini integral dari 4x kuadrat 4 per 3x pangkat 3 tambah c nanti ya, dikurang 3. Integral sin tadi adalah negatif cos x tambah, ini ada c di sini, tambah c besar. Kita gabungkan, maka ini dapat 4 per 3x pangkat 3 ditambah negatif tambah jadinya 3 cos x tambah c. Selesai. Nah, ini adalah anti turunan dari fungsi ini tadi, fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 3 kali sin x. Oke, itu aturan yang pertama berlaku tentang integral ya. Dan kita sudah mengatakan bahwa integral itu adalah bersifat linear. Jadi ada teorema kelinearan dari integral. Jadi dia boleh dipecah cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk memberikan fungsi komposisi atau fungsi yang mengandung turunan yang diturunkan gitu ya. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan anti turunan, ada satu aturan lagi, yaitu disebut dengan aturan pangkat yang diperumum. Andaikan G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan atau fungsi yang memiliki turunan gitu ya. Fungsi yang dapat didiferensialkan, dan R suatu bilangan rasional atau bilangan pecahan selain negatif 1, maka integral dari Gx berpangkat R dikali G aksen X dx itu sama dengan Gx berpangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Nah, ini agak rumit dipahami gitu ya. Nah, aturan ini sering juga disebut dengan integral dengan pemisalan ya, atau dengan substitusi. Mungkin dengan setelah memberikan contoh akan lebih paham. Di sini kita menyediakan 3 buah contoh. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini contohnya ya. Tentukan hasil dari integral x pangkat 4 tambah 3x pangkat 30 kali 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Kemudian yang B, integral dari x pangkat 3 tambah 6x berpangkat 5 kali 6x kuadrat tambah 12 dx. Kemudian yang C, integral dari sin pangkat 10x cos x dx. Nah, kita akan mencoba membahas soal ini. Kita akan jawab soal yang pertama. Integral dari x pangkat 4 tambah 3x berpangkat 30 dikali. Oke, kita coba jawab soal yang A ya. Kita tulis kembali soalnya. Integral dari x pangkat 4 tambah 3x berpangkat 30 kali 4x pangkat 3 tambah 3 dx. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa integral ini sering disebut dengan integral pakai metode pemisalan. Yang mana yang dimisalkan dari dua bentuk ini, kita lihat pangkat yang lebih tinggi yang mana. Kita lihat pangkat yang lebih tingginya adalah x pangkat 4 tambah 3x ya, daripada 4x pangkat 3 tambah 3. Berarti ini yang lebih tinggi pangkatnya ketimbang ini ya. Bukan pangkat di luar ini ya, tapi pangkat yang ini saja. Ini x pangkat 4, ini x pangkat 3, berarti yang lebih tinggi nih. Maka triknya nanti adalah yang dimisalkan itu yang pangkat tertinggi. Oke, kita misalkan. Misalkan gx ya, karena di sini kita pakai gx. Gx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x. Kemudian kita cari turunannya ini. G aksen x-nya ternyata turunan ini adalah 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Nah, ini ternyata turunan. Nah, jadi bentuk ini gitu ya. Maka integral itu sama dengan integral dari
X pangkat 4 tambah 3X berpangkat 30 kali 4X pangkat 3 tambah 3 dx ini sama dengan integral dari, kita misalkan tadi gx ya, gx berpangkat 30 dikali g aksen x, nah dx gitu ya, g aksen x dx. Jawabannya nanti adalah ini ya, berarti ini saja, berarti sama dengan gx kita tadi adalah berarti x pangkat 4 tambah 3x ya berpangkat, nah, R-nya tadi 30 ya, berarti 30 tambah 1 per, langsung aja 30 tambah 1 tambah C. Oke. Maka jawabannya nanti terakhir adalah X pangkat 4 tambah 3X berpangkat 31 per 31 tambah C. Oke, itu jawabannya yang pertama. Gampang ya. Itu jawaban dari soal kita yang pertama, yaitu integral dari X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 tambah 3 dx. Oke, kita soal yang ke B, yang kedua. Oke, soal kita yang kedua, integral dari X pangkat 3 tambah 6X pangkat 5 dikali dengan 6X kuadrat tambah 12 dx. Tadi triknya adalah kita misalkan pangkat tertinggi ini pangkat 3 dan ini pangkat 2. Berarti ini yang kita misalkan ya. Misal, sekarang kita bedakan caranya. Saya misalkan ini U ya. U-nya adalah X pangkat 3 tambah 6X. Turunannya DU sama dengan 3X kuadrat tambah 6DX. Nah, yang kita butuhkan di sini 6X kuadrat tambah 12, yang ada 3X kuadrat tambah 6, berarti kali 2. 2DU sama dengan 2 kali 3X kuadrat tambah 6DX. Boleh 2DU sama dengan 6X kuadrat tambah 12 dx. Oke, jadi bentuk ini integral dari ini apa tadi? U ya. Oke, U pangkat berapa? Pangkat 5. U pangkat 5 ini saja sama dengan 2 du, atau boleh lagi tulis 2-nya kita keluarkan, ini 2 U pangkat 5 du. Oke, ini lebih gampang, berarti ini sama dengan 2 integral 5, U pangkat 5 kan berarti 1 per 5 tambah 1 U pangkat 5 tambah 1 tambah C ya, atau dapat kita tulis 2 per 6 U pangkat 6 tambah C. 2 per 6 itu sepertiga ya, sepertiga. Kita kembalikan U nya, U kita tadi apa? X pangkat 3 tambah 6X, berarti X pangkat 3 tambah 6X berpangkat 6 tambah C. Selesai. Oke, jadi boleh kita mengerjakannya dengan cara seperti ini ya, tidak harus saklek sesuai dengan teorema yang ada. Jadi boleh kita misalkan, maka tadi kita sebut aturan pangkat D per umum ini kita sebut juga dengan integral dengan pemisalan ya, atau metode substitusi. Oke, kita berikan soal yang ketiga. Oke, soal kita yang ke C atau yang ketiga adalah integral dari sin pangkat 10x dikali cos x dx. Kita ya misalkan ini kelihatan ya, pangkat 10 ini pangkat 1, berarti ini. Misalkan U-nya sama dengan sin x. Maka turunan U du, turunan sin x cos ya, turunan sin cos ya, cos x dx. Jadi cos x dx sama dengan du. Jadi integral ini dapat kita percantik tampilannya. Sin itu adalah U, berarti U pangkat 10 cos x dx sama dengan du. Ya udah, berarti integral ini jadinya 1 per 10 tambah 1 U pangkat 10 tambah 1 tambah C. Selesai. Berarti 1 per 11. U nya apa tadi? Sin, berarti sin pangkat 11 tambah sin pangkat 11 X ya, tambah C. Selesai. Oke,
Itu jawaban dari soal kita yang kecil dengan menggunakan aturan pangkat yang diperumum atau sering juga disebut dengan integral menggunakan pemisalan atau integral substitusi. Oke, itu pengenalan kita tentang integral. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, komen, dan share.